Selamat siang kepada Ibu Susi Sarumpet, SC MBI PhD AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Di sini saya Eko Setiawan akan sedikit mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Penggunaan Informasi Akuntansi Manajemen oleh Direksi untuk Mengawasi Implementasi Strategi, yang ditulis oleh Stephen McCord. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji penggunaan informasi akuntansi manajemen untuk mengawasi mengimplementasi strategi dalam tata kelola perusahaan ataupun kepemerintahan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan matris yang menggabungkan informasi yang disampaikan oleh 3 praktek akuntansi manajemen dan 2 sifat teoritis yang mencerminkan kegiatan Dewan Direksi untuk memantau pelaksanaan rencana strategis dan mempertahankan rencana strategis itu sendiri. Pengantar, selama bertahun-tahun penelitian ini antara informasi akuntansi manajemen, dalam hal ini MAI, dan strategi telah berkembang menjadi bidang penelitian yang produktif, di mana hampir tidak ada konteks MAI yang melakukan penelitian untuk jajaran direksi yang berbeda dari organisasi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini secara resmi dikategorikan definitif MAI sebagai informasi keuangan dan non-keuangan yang diformalkan dan diberikan secara reguler oleh direksi. Sedangkan dalam pemeriksaan direksi ada 3 praktek akuntansi manajemen yang sangat perfektif, yaitu indikator anggaran, indikator finansial, dan kinerja non-keuangan. Sedangkan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengusulkan beragam item yang ditangkap secara empiris sifat teoritis tersebut untuk memperluas penelitian di masa yang akan datang. Hipotesis ini yang digunakan adalah menggunakan literatur karya, di mana menentukan lebih dulu spesifik kontekstual konstruksi dan mengadaptasi pendekatan untuk alat analisis statistik saat ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penggabungan integritas, di mana memiliki tujuan untuk mengembangkan langkah-langkah yang dekat dengan nilai-nilai sebenarnya dari domain yang dipelajari untuk mengurangi kesalahan secara maksimal. Di mana pendekatan mengembangkan terdiri ada 2 fase. Yang pertama, fase pertama melibatkan spesifikasi domain sebelum menghasilkan daftar item yang direlevansinya dievaluasi oleh para ahli di lapangan. Terus fase konfirmasi, dengan tujuan mengkonfirmasi keadaan dan keabstrakan item berdasarkan 2 sampel anggota dewan yang diperluas untuk memberikan bukti awal berdasarkan instrumen. Adapun ada 9 langkah dalam pendekatan pembangunan integritas tersebut, yaitu pertama, spesifikasi domain. Spesifikasi domain ini mengawasi implementasi strategi terlebih dahulu melibatkan penentuan unit analisis yang kemudian membuat definisi formal dan informal yang sedang dipelajari. Yang kedua, pengembangan item. Tujuan langkah ini adalah untuk mengembangkan daftar awal item yang dimiliki cukup luas untuk mendukung validasi konten. Sedangkan item yang dipertahankan dan didistribusikan yaitu informasi yang disediakan oleh anggaran, indikator kinerja dan keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga adalah validitas konten. Dilakukan ada 2 fase. Yang pertama, para ahli di lapangan mengevaluasi partinis sistem instrumen mengukur sejalan dengan sifat teoritis. Terus yang kedua, 2 ahli akademik lain yang sangat berpengaruh dan 7 spesifik ahli dewan direksi.
Yang keempat, data korelasi ataupun pengumpulan data pertama. Dan yang kelima, pemurnian dilakukan dengan fase ini. Ada dua fase dalam fase pemurnian, yaitu yang pertama fase analisis faktor eksplorasi (EFI) dengan rotasi marimak untuk menentukan dimensi anggaran dan indikator kinerja keuangan. Dan yang kedua, menetapkan validitas konstruksi. Fase pendekatan yang keenam, mengumpulkan data kedua dan ketiga. Survei ini dilakukan secara online dengan tujuan untuk memfasilitasi proses pengumpulan data. Yang ketujuh, pemurnian data kedua. Langkah ini dilakukan ada 3 faktor konfirmasi. Pertama, CVI, yaitu menggunakan anggaran untuk mengawasi implementasi strategi. Yang kedua, menggunakan indikator kinerja non keuangan untuk mengawasi implementasi strategi. Dan yang ketiga, menggunakan indikator keuangan untuk mengawasi implementasi strategi. Yang ke-8, evaluasi keadaan dan validitas, di mana evaluasi keadaan dan validitas ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, validitas diskriminan dilakukan evaluasi oleh para perbedaan. Yang kedua, kekuatan statistik. Dan yang ketiga, analisis sektor, di mana analisis sektor ini mempunyai 2 yang dapat digunakan. Yang pertama, secara empiris. Secara empiris ini pemeriksaan masalah heterogenis populasi, dan yang kedua, menunjukkan penerapan instrumen pengukuran ke berbagai tipe organisasi. Dan yang ke-9 adalah bukti awal keabstrakan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti penggunaan informasi akuntansi manajemen untuk mengawasi implementasi strategi dalam konteks direksi. Adapun metode yang digunakan mencakup tinjauan literatur, wawancara eksploratif, interview, konsultasi para ahli dalam akuntansi manajemen dan tata kelola. Yang kedua, metode yang digunakan mencakup tinjauan literasi, wawancara eksplorer, interview, konsultasi pada ahli dalam akuntansi manajemen dan tata kelola perusahaan. Dan yang ketiga, domain konseptual menggunakan MAI untuk mengawasi implementasi strategi, yang dimana pada pendekatan matris yang menggabungkan 1. Konteks informasi akuntansi manajemen, yaitu anggaran, non keuangan, dan keuangan, dan 2. Properti teoritis yang mencerminkan kegiatan dewan, dan 2. Properti teoritis yang mencerminkan kegiatan dewan. Adapun yang kesimpulan yang keempat, keterbatasan dalam penelitian ini adalah menetapkan implementasi strategi oversight. Dan yang kedua, penelitian tidak secara khusus pemeriksaan informasi. Hasil penelitian ini membuka jalan bagi peneliti depan penelitian yang akan datang. Hasil penelitian ini membuka jalan bagi penelitian yang akan datang, mengembangkan sifat teoritis dan item instrumental pengukuran, dan memungkinkan studi masa depan untuk memeriksa hubungan antara pengawasan rencana strategis oleh Dewan Direksi, pengguna MAI, dan fenomena lainnya.